Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kisah syahidnya Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa menyertai perang Badar, artinya tidak ikut dalam perang Badar. Sayyidina Anas bin Nadar sangat menyesal dan sering mencela dirinya sendiri. Biasa beliau berkata, ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam dan kamu tidak bisa ikut. Selalu dia merenung seperti itu. Keinginan dia adalah jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusannya. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Sayyidina Anas bin Nadar turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut. Namun karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditugaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, sebelum ada perintah dariku, jangan tinggalkan tempat ini. Musuh dapat menyerang kita dari sini. Begitulah pesan Nabi. Nabi berpesan kepada orang yang menjaga tempat itu, jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi sebelum ada perintah dariku. Ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang tadi ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga tempat itu, meninggalkan tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai, umat Islam sudah menang, dan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta rampasan perang. Dan pada waktu itu orang-orang kafir dikejar, dan rampasan perang pun dapat dikumpulkan. Sebenarnya kelompok orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ditugaskan untuk jangan meninggalkan tempat itu sebelum ada perintah dari Nabi, sebenarnya pimpinan pasukan penjaga itu sudah melarang dan mengingatkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang lainnya. Kalian jangan meninggalkan tempat ini sebagaimana Nabi katakan. Akan tetapi kebanyakan dari mereka menganggap bahwa perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Nah sekarang perang sudah selesai. Orang kafir sudah lari tunggang langgang. Dan banyak orang yang sudah mengambil rampasan perang. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Maka mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin. Sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu. Mereka terjebak antara dua kepungan orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik karena tidak menyangka akan datang musuh dari belakang. Inilah akibatnya ketika pasukan tadi itu yang ditugaskan oleh Nabi menjaga tempat itu, jangan meninggalkan sebelum ada perintah dari Nabi, mereka sudah meninggalkannya.
Sayyidina Anas bin Nadar melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas bin Nadar berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Demi Allah, aku mencium bau surga dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedangnya di tangannya dan merangsek ke tengah-tengah orang kafir. Dan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid, sampai dia syahid. Setelah kesyahidannya, tubuhnya diperiksa sudah sangat rusak. Terdapat 80 luka akibat tebasan pedang dan panah yang ada di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung-ujung tangannya. Begitu gagah berani dia maju ke medan perang sehingga tubuhnya penuh dengan luka dan sebatang-sebatang pedang. Faidah. Perhatikanlah, begitulah orang-orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Sayyidina Anas bin Nadar yang telah mencium harum bau surga saat dia masih hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, maka nikmat surga pun akan dirasakan di dunia ini. Bahkan saya juga mendengar langsung dari seorang yang terpercaya bahwa khadim yang ikhlas, Maulana Syekh Abdul Rahim Rahimpuri rahmatullahi alaih, bahwa Syekh Abdul Rahim Rahimpuri rahmatullahi berkata, kenikmatan surga sedang saya rasakan. Kisah seperti ini saya sudah tulis dalam Fadilah Ramadan. Baik, itulah tadi kisah tentang syahidnya Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu yang menebus kekalahannya karena tidak ikut, kesalahannya karena tidak ikut dalam perang Badar. Dan ini juga contoh bagi kita bahwa ketika kita tidak mentaati perintah Rasul, maka keburukan dan keburukan akan datang kepada kita. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.